Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar secara virtual ya. Kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Masih dengan materi yang sama sebenarnya, yaitu tentang metode cascade. Nah, metode cascade pertemuan sebelumnya kita tentang yang 2 grup ya. Sekarang kita akan naik ke levelnya menjadi 3 grup. Syaratnya masih sama. Yang pertama adalah ketika kelistrikan untuk yang metode cascade ini berjalan, itu hanya ada satu aliran saja yang masuk untuk satu dayanya. Contohnya, nanti kan akan ada relay, akan ada solenoid valve. Nah, solenoid valve-nya itu hanya satu saja yang boleh teraliri arus, tidak boleh barengan. Karena kan ceritanya metode cascade ini untuk gerakan yang berurutan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalau kemarin metode cascade yang 2 grup, kita hanya membutuhkan 1 relay. Nah, sekarang untuk yang 3 grup, kita butuhkan 2 relay. Kenapa? Karena banyaknya grup, kita kurangin dengan 1, itu adalah jumlah relay yang kita butuhkan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke ya. Contohnya kita akan menggunakan soal silindernya sekarang ada 4. Langsung saja silindernya 4. Silinder pertama kita kodekan dengan huruf A, silinder kedua huruf B, ketiga huruf C, keempat huruf D. Jadi polanya nanti seperti ini. Kita ingin membuat gerakan yang terlebih dahulu bekerja adalah silinder B maju, B plus ya. Kemudian setelah silinder B maju, kita ingin silinder B mundur. Kemudian kita ingin silinder A maju, kemudian silinder C mundur, kemudian silinder D maju, selanjutnya silinder A mundur dan silinder C maju. Oke ya, ini hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi D mundur. Oke ya, jadi di antara huruf-huruf ini kita akan membagi dia menjadi 3 grup. Oke, syarat untuk membentuk grup adalah di dalam satu grup tidak boleh terdapat huruf yang kembar. Huruf yang bagaimana? Contoh, B plus dengan B min itu tidak boleh berada dalam satu grup. Jadi gimana? Kita penggal. Oke, kita penggal seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi yang tersisa. Berarti kan ini sudah ada satu grup yang kita bentuk. Kita bentuk lagi yang 2 grup. Misal kita ingin membagi di sisi ini. Apakah ini bisa? Kita lihat di grup kedua ada silinder B, silinder A, silinder C. Itu bisa. Kita lihat di grup ketiga, apakah silinder di grup ketiga ada yang kembar hurufnya? Ada D, silinder A, silinder C, dan silinder D. Ini tidak boleh. Jadi pembagiannya nanti kita hapus di sini, ini tidak boleh. Kita penggal di sisi ini. Oke, seperti ini. Ini menjadi 3 buah grup berdasarkan soal yang tadi. Nah, di sini garis yang pertama nanti kita beri dia label pembatas 1 atau line 1. Lanjut, di sini ada line 2. Di berikutnya ada line 3. Nah, di garis terakhir ini adalah line 1 karena nanti dia gerakannya akan kembali ke posisi semula. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan berapa grupnya, setelah kita menempatkan pembatasnya ada di mana, ini biar kita nggak lupa, kita tulis dulu di sini grup 1, di sini grup 2, di sini grup 3. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita tentukan? Kita tentukan penempatan limit switch-nya. Oke, kita imajinasikan dulu. Misal ini adalah sebuah silinder. Silindernya pasti silinder yang double acting. Ya, double acting. Setiap silinder itu kita berikan di depannya limit switch. Ingat ya, nanti caranya ini di double klik, ya kan? Ada pemberian labelnya. Misal ini adalah silinder A. Nah, di silinder A dia memiliki 2 buah limit switch. Yang pertama, yang dekat dengan silinder
kemudian yang jauh dari silinder. Yang dekat dengan silinder supaya gampang, kita tulis aja nanti A0, karena nama silindernya A, supaya nggak bingung ya. Kemudian yang paling jauh dari silinder, kita tulis saja nanti A1, seperti itu. Seterusnya, karena silindernya ada 4, maka nanti kalau di sini silinder B, agar memudahkan, maka nanti di sini limit switch-nya kita tulis dengan B0 untuk yang dekat, B1 untuk yang jauh, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, sekarang ini Ibu biarkan di sini supaya bisa dilihat-lihat. Kemudian kita akan pantau gerakan terakhir. Apa gerakan terakhir dari gambar ini? Gerakan terakhirnya adalah silinder D minus silinder D. Oke, kita ganti di sini silinder D ya, biar bisa dibayangkan. Nah, di silinder D berarti dia 2 buah limit switch ada di depan dia. Nah, ini kita bikin dengan D0 yang dekat dengan silinder, D1 yang jauh. Nah, selanjutnya kita bayangkan. Ini D min berarti gerakan silinder D-nya ini mundur. Kalau mundur berarti dia kembali ke tempat. Nah, posisi ini adalah posisi awal, posisi kembali ke tempat. Nah, kalau posisi dia kembali ke tempat, maka yang disenggol dia nanti limit switch D0. Maka nanti di sini kita tulis D0. Kita tempatkan limit switch D0 di line 1. Oke. Karena ini line 1 akan ngulang nanti ke depan, maka di sini juga D0. Selanjutnya, tadi sampai D0 ya. Sekarang ini, jika D0 ini aktif, berarti dia ibaratnya kayak ketekan gitu ya. Jika limit switch D0-nya aktif, maka kita beri tanda pandah. Maka, ini artinya maka silinder B akan maju. Oke, sekarang kita bayangkan lagi, ini ibaratnya adalah silinder B. Nah, silinder B ya. Tadi silinder B limit switch-nya berarti B0 dengan B1. D0 B1. Nah, silinder B-nya plus. Kalau silinder B-nya plus artinya silinder B maju. Nah, kalau silinder B maju dia nih ya, maju, maka dia akan menyenggol limit switch B1. Maka di sini kita tulis B1. Selanjutnya, jika limit switch B1 aktif, maka terjadi pergerakan untuk silinder B mundur. Berarti yang tadi maju gini nih, mundur dia, mundur, tek. Nah, kalau dia mundur, maka dia akan menyentuh limit switch B0. Kemudian apalagi pola selanjutnya? Selanjutnya, ketika limit switch B0 aktif, maka dia akan membuat silinder A maju. Nah, ini kita ganti lagi nih, kita ibaratkan silinder A. Oke, limit switch-nya biar gampang kita tulis juga sama-sama huruf A. Yang dekat A0, yang jauh A1. Karena di sini A plus, artinya apa? Artinya silinder ini maju. Majulah dia nih kan, maju, tek. Nah, dia akan menyenggol limit switch A1 atau menyentuh ya. Nah, ini artinya ketika A maju, dia akan menyentuh limit switch A1. Kita tulislah di sini. Selanjutnya, apabila A1 tadi aktif, tek, maka akan terjadi silinder C mundur. Berarti ini kita anggap lagi nih silinder C mundur. Ya, silinder C berarti limit switch-nya juga sama. Biar gampang kasih aja huruf C, yang dekat C0, yang jauh C1. Karena di sini katanya C min, berarti C-nya mundur. Kalau mundur berarti ke keadaan semula. Kalau di keadaan semula seperti ini, maka tuas ini ya kenanya di C0. Nah, maka ketika C mundur, dia nanti akan menyentuh limit switch C0. Seperti itu. Kemudian jika C0 aktif, ya,
maka silinder D akan maju. Nah, gimana? Ini kita ganti lagi nih. Silinder D. Kita ganti lagi nih biar ingat-ingat ya. Ini D0, ini D1. Nah, kita ingat lagi. D plus berarti silinder D maju. Oke, majulah dia nih kan, maju tek 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 tek. Nah, kalau dia maju maka dia akan menyenggol limit switch D1. Oke. Berarti kita kasih panah lagi nih. Ketika D-nya maju, maka dia akan menyenggol limit switch D1. Oke, kita lanjut. Ketika limit switch D1 aktif, maka dia akan membuat silinder A mundur. Oke, kita ganti lagi. Kita ibaratkan ini silinder A, di mana silinder A itu dia ada limit switch A0, ada limit switch A1. Nah, amin artinya silinder A-nya mundur. Kalau mundur berarti kembali ke keadaan semula. Nah, kalau kembali ke keadaan semula, maka yang disenggol dia adalah limit switch A0. Kita tulis lagi. Limit switch A0. Ya, ketika limit switch A0 aktif, maka yang terjadi adalah silinder C plus. C plus berarti C-nya maju. Kita ganti lagi nih biar ingat. Oke, silinder C, di depan dia ada channel limit switch-nya yang agak jauh C1. Dah. Ketika C plus berarti silinder C maju, tek. Dia akan menyentuh limit switch C1. Nah, ya kan, nyentuhlah dia limit switch C1. Kemudian ketika C1 aktif, si limit switch ini, dia akan membuat silinder D mundur. Yang tadi, ulang lagi nih. Kalau silinder D mundur, dia akan menyenggol limit switch D0. Nah, gerakan ini, ya, gerakan ini dia akan aktif ketika kita tekan, enggak jelas ya. Gerakan ini akan aktif ketika menekan limit switch, menekan push button, atau kalau mau pakai detent switch juga boleh. Detent switch seperti ini. Oke, jadi bisa dilihat di depan metode cascade 3 grup ya. Pastikan huruf-huruf ini kita bagi menjadi 3 rumah. Simpelnya ya. Kalau di depan ini Ibu bagi, ini grup 1 hanya sendiri saja B plusnya. Ini grup 2 ada B min, ada A plus, ada C min, ada D plus. Ini grup 3 ada A min, ada C plus, ada D min. Nah, kenapa B plus dan B min ini berbeda? Karena tadi syaratnya, di dalam satu rumah tidak boleh ada huruf yang kembar. Oleh karena itu tadi B plus sama B minnya dipenggal, dipisahkan rumahnya. Kemudian kenapa ini tidak di garis ini saja dibikin? Karena jika kita penggal di sini, maka di sampingnya nanti ada huruf D-nya sama. Itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Ketika kita menentukan grup, pastikan syarat-syarat tadi terpenuhi. Oke, jika ini sudah selesai, maka kita bisa lanjutkan dengan membuat rangkaian pneumatiknya dan rangkaian elektrikalnya. Ayo kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Sekarang kita akan membuat rangkaian pneumatik dan elektrikalnya. Kita di sini membutuhkan 4 buah silinder double acting. Kita tulis dulu labelnya supaya tidak lupa. Silinder A untuk yang pertama. Nah, di silinder A tadi memiliki 2 buah limit switch. Yang pertama A0, jarak yang paling dekat kita beri label 0. Kemudian A1 yang jaraknya jauh kita beri label 100 angkanya. Nah, ini tinggal kita geser supaya terlihat jelas. Seperti ini ya. Kemudian silinder ini dia memerlukan katup 5/2 untuk saluran udaranya. Lalu silinder ini metode aktuasinya menggunakan solenoid valve. Ya. Kemudian kita membutuhkan air service unit. Air service unitnya boleh yang komplit atau yang simple seperti ini juga nggak apa-apa. Kita beri di angka 1 ya. Kemudian kita butuh kompresor.
Nah, di angka 3, lubang 3 kita berikan silencer atau peredam, 5 juga demikian. Oke, kemudian kita akan membutuhkannya 4 buah ya. Jadi agar lebih mudah, cukup di copy paste saja silinder dan katup 5/2-nya seperti ini. Oke, kita ganti ini namanya B0, B1, kemudian labelnya kita ganti silinder B. Lagi, kita membutuhkan 2 buah lagi. Ini kita copy saja, kita letakkan di sini. Ini berarti silinder C, label untuk limit switch-nya C0 dengan C1. Lanjut, ini silinder D, bakal limit switch-nya D0 dan D1. Kita ganti labelnya ke silinder D. Nah, kemudian gimana dengan sumber angin utamanya? Tinggal kita paralelkan saja seperti ini. Kita paralelkan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, metode aktuasi untuk sistem aktuasi yang di Selenium valve kita beri label. Ini supaya mudah kita beri label Y aja ya. Dari Y1 sampai seterusnya. Y2, kemudian Y3, kemudian Y4, kemudian Y5, Y5, kemudian Y6, kemudian Y7, dan terakhir Y8. Oke, seperti ini untuk pneumatiknya. Mari kita lanjutkan. Kita membuat rangkaian elektrikalnya. Kita tentunya memerlukan sumber ya, sumber DC. Maka di sini ada 24 volt dan 0 volt. Oke, kita buat polanya dulu ya. Polanya nanti kita menggunakan inputnya push button atau detent switch, itu bebas. Sekarang kita gunakan detent switch ya, biar gerakannya berulang. Oke, setelah detent switch, kita memerlukan max switch, kontak NO ini. Selanjutnya kita membutuhkan break switch, kontak NC. Lalu kita membutuhkan relay. Ingat ya, karena ini 3 grup, maka relaynya kita butuh 2 buah. Tinggal kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masih memerlukan max switch untuk sistem latching. Oke, lalu ini kita hubungkan kabelnya satu persatu. Seperti ini. Kita bikin rapi ya rangkaiannya supaya enak dilihat. Oke, ini sistem latchingnya. Nah, ini kita hapus dulu. Ini kemarin yang 2 grup seperti ini ya. Sekarang kita 3 grup, caranya masih sama. Agar mudah, ini kita copy dulu, copy, paste ke sebelahnya, biar lebih mudah ya. Nah, perbedaannya di sini. Push button ini kita hapus, kita ganti dengan max switch. Ya, max switch, kemudian kita hubungkan kabelnya. Ini dia, ya kurang panjang, kita masukkan ke sini. Hubungkan saja kabelnya seperti ini. Lalu ini tinggal kita hubungkan 0 ya, atau netral. Netral 0 volt kita hubungkan. Oke. Lalu kalau di 2 grup kemarin kita menggunakan 1 buah changeover. Changeovernya yang NO kita letakkan di kiri. Ini kita mirror aja supaya lebih estetik ya. Oke, kita buat seperti ini ya supaya terlihat menarik saja. Nah, kalau di 3 grup changeovernya kita bikinnya 2. Penempatannya nanti changeover yang pertama, bagian NC kita hubungkan dengan changeover berikutnya. Nah, seperti ini polanya. Nanti kita lihat kembali
gambar kita yang tadi. Ya, gambar di sini nanti kita tampilkan gambarnya. Nah, ya kita spare sedikit ya. Kita nanti akan menempatkan line 1. Line 1 itu nanti posisinya ada di sisi ini. Ya, line 1. Kita beri warna yang menarik. Warna ungu lah ya, fuchsia. Nah, di sini nanti penempatan line 1. Kemudian line 2-nya di mana? Line 2-nya ada di sisi ini. Line 2. Kemudian line 3-nya ada di sisi ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa bekerja ya. Di line 1, ya kita lihat tadi gambarnya. Di line 1 itu ada D0. Kita coba inputkan gambar, apakah bisa. Edit. Oke. Setelah ini kita lanjutkan. Ini yang pertama komponen button, kita beri nama S1. Lalu di line 1 itu tadi ada limit switch D0. Tinggal kita bikin D0. Perhatikan kontak ini. D0 letaknya dekat dengan silinder. Ketika kita beri nama D0 di jenis kontak normally open, maka dia akan berubah menjadi NC. Kenapa? Karena dia posisinya sudah tersentuh, tersenggol, tertekan. Seperti itu ya. Jadi berubahlah dia menjadi NC. Ini simbolnya seakan-akan sudah disentuh. Lanjut, line 2. Di line 2 tadi ada B1. Tinggal kita bikin B1. Nggak kelihatan ya? Oke, ini ya, B1. Di line 2 ada B1. Kemudian, di line 3 itu ada D1. Seperti ini. Ini ya, kenapa D1-nya tetap NC? Padahal kontaknya NC, tidak seperti ini. Berbeda ya, jenis NC ini dengan NC D0-nya. Kalau NC D1 itu karena asli kontaknya memang NC dan letaknya juga berjauhan, jadi dia tetap saja NC. Lanjut. Nah, kita memiliki dua buah relay. Relay pertama kita beri R1 namanya. Relay kedua kita beri R2. Siapa lagi yang kita beri nama? Ini. Latching yang pertama itu kita menggunakan relay yang pertama. Apalagi? Ini dia, relay yang kedua untuk sistem latching yang kedua. Kemudian, changeover pertama ini kita beri nama relay 1. Changeover kedua kita beri nama relay 2. Lanjut. Nah, ini dia. NC yang mengalirkan arus ke coil relay 1. Ini adalah kontak NC-nya relay yang kedua. Kemudian, siapa lagi yang belum ada labelnya? Oke, ini adalah relay 1. Jadi kalau misalnya relay 1 ini koilnya tidak dapat arus, maka rangkaian ini dan ke sebelahnya itu tidak akan teraliri arus juga. Seperti itu. Oke, apakah ini mudah dimengerti? Semoga saja mudah ya. Jadi line 1, line 2, line 3 sudah terisi 3 buah limit switch. Berarti ada 5 limit switch lagi yang belum terpakai. Kita lanjutkan. Nah ini di changeover pertama kan ada kontak NO. Nah kontak NO ini adalah untuk grup 1. Grup 1 tadi ada gerakan B+. Kita lihat B. Oke, B+ itu berarti B-nya maju. Kalau B-nya maju ke depan, berarti udaranya itu kan teraliri di sini nih. Nah, udara ini bisa mengalir jika solenoid valve Y3 teraliri arus. Artinya apa? Berarti kita pasang dulu solenoid valve Y3. Kita cari dulu simbolnya di sini. Mana dia? Oke, ini. Kita bikin Y3. Nah, ini dia.
Ini grup 1. Nah, single factor dia. Ya. Ini adalah rantainya grup 1. Nah, sendirian saja dia grup 1 ini. Grup 1. Kita buat bahasa Inggris ya. Nah, grup 1 sudah sendiri saja dia. Lalu di grup 2, di mana kita pasang grup 2? Kita pasang grup 2 di NO-nya relay kedua. Nah, di grup 2 tadi ada gerakan B-, A+, C-, D+. Pertama kali adalah B-. Nah, B- itu berarti B-nya mundur, mau masuk ke dalam nih kan? Supaya dia masuk ke dalam berarti udaranya ada di sini nih harusnya. Nah, supaya udara di sini teraliri arus, maka solenoid valve Y4 harus dapat arus listrik. Maka kita butuhkan Y4. Ini aja kita copy. Lalu kita ganti namanya Y4. Kita pasanglah dia di rantai yang ini untuk grup kedua. Seperti ini. Nah, kita lanjut. Setelah B-, kan B- nih, tadi B- kalau maju, itu akan menyenggol limit switch B1. Nah, limit switch B1, kita harus menggunakan jenis kontak yang max switch. Kita pakai max switch atau normally open ya. Normally open. Nah, ini B- berarti, B- B0 dong ya. Nah, kalau B-nya mundur berarti dia nyenggol limit switch B0. Nah, B0 di sini berarti B0. Di mana kita pasang B0? Kita pasang secara paralel dengan tetangga yang tadi. Nah, ini dia. Dah, selesai ini. Kita lanjut. Jika B0 aktif, si B0 ini aktif nih, kita tengok panah ke atas. Panah ke atas itu ada A+. Oke, ingat pola yang tadi? Ini dia A+. A+, mana dia A+? Kita lihat A+ nih. A+ berarti silinder A maju. Kalau silinder A maju, berarti di sini akan ada udara kan ya? Kalau ini ada udara, berarti siapa itu yang bisa membuka katup di sini? Yaitu solenoid valve Y1. Maka kita butuh solenoid valve Y1. Kita copy saja ini. Lalu ganti dengan nama Y1. Pasanglah dia secara seri dengan B0 tadi. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Oh, ternyata setelah B0, Y1 ada lagi tuh A+. A+ tadi kan maju ya. Kalau maju berarti dia menyentuh limit switch A1. Nah, A1 tadi pakai kontak normally open. Kita gantilah ini dengan A1. Di mana kita pasang? Kita pasang dia paralel. Nah, jika limit switch A1-nya disenggol, berarti akan mengakibatkan gerakan C mundur. C mundur, oke. C mundur berarti C-nya tuasnya ini udah di dalam ya. Kalau di dalam berarti C mundur, udaranya ada di sini. Ya salah. C mundur berarti udaranya di sini ya. Udara di sini berarti solenoid valve yang aktif adalah Y6. Kita buatlah di sini Y6. Kita copy dulu, paste. Nah, di sinilah Y6-nya. Dah, kita serikan saja dia. Seperti ini. Oke, pasanglah dia ini. 0 volt. Lanjut. Kalau sudah C-nya mundur, C mundur nih. Kalau C mundur berarti dia menyentuh limit switch channel. Oke, tinggal kita ambil lagi max switch-nya, letak di sini dan diganti dengan nama channel. Paralelkan lagi. Oke, paralelkan lagi. Nah, kita lihat tuh panah channel ke atas. Kalau channelnya disentuh, maka gerakan silinder D akan maju. Silinder D-nya maju. Kalau silinder D maju, berarti udaranya ada di sini. Dan yang aktif dapat listrik itu harusnya di Y7. Tinggal kita copy lagi yang tadi. Copy lah solenoid tetangganya, kita gantilah dengan nama Y7. Nice, Y7 ya. Oke, seperti ini. Kita buat cantik dulu ini. Oke, kalau sudah, tinggal solenoid valve-nya dikasih 0 volt. Lanjut. Oh, ternyata masih ada. Oh, D+-nya sudah berakhir ya, pas ya.
Berarti di grup 2 ada 4 buah gerakan. Dia 1, 2, 3, 4. Inilah grup 2. Kita kasih nama lah dulu grup 2 ini ya. Grup 2. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada grup yang terakhir. Oke, akhirnya selesai ya. Grup yang terakhir nih di rantai yang NC R2, si chain over R2. Gerakannya adalah amin. Oke, kita lihat. Amin adalah gerakan silinder A masuk ke tempat semula. Berarti udaranya di sini ya. Nah, kalau ada udara di sini berarti harusnya katupnya kebuka karena solenoid valve Y2 teraliri arus. Tinggal kita cari solenoid valve ini, kita copy dan kita ganti dengan Y2. Y2. Pasanglah dia di rantai NC-nya chain over yang kedua, karena ini grup 3. Lalu, pasanglah netralnya. Pasanglah kita 0 voltnya. Nah, seperti ini. Apalagi selanjutnya? Selanjutnya adalah kita lihat. Jika gerakan silinder A masuk ke dalam, maka limit switch mana yang disentuh? Oh, ini dia A0. Kita cari lagi lah make switch normally open ini, kita ganti dengan nama A0. Dan kita pasanglah di sini dia secara paralel. Lanjut, tengok panah A0 ini ke atas ada siapa? Jika A0-nya aktif, maka gerakan C maju, C plus dia maju. Kalau C maju, berarti udaranya dapat di sini. Nah, udara ini bisa teraliri kalau katup ini kebuka apabila ada arus di solenoid valve Y5. Maka Y5-nya kita copy dari sini, copy paste ya. Gantilah dengan Y5. Y5. Nah, ini kita serikan dengan yang tadi. Seperti ini. Lalu, pasang 0 voltnya. Lanjut. Selanjutnya tadi Y5 itu kan dia membuat C-nya maju. Nah, kalau C maju, berarti menyenggol limit switch C1. Kalau limit switch, kita ambil lagi lah max switch tadi. Kita gantilah dengan C1. Dah, C1-nya dapat diparalelkan. Seperti ini. Lalu, kalau C1-nya sudah aktif, maka gerakan selanjutnya adalah D-min. Berarti D-nya mundur, kembali ke dalam. Kalau D-nya mundur, berarti dapat udara di sini kan? Kalau dapat udara di sini, katupnya itu harus terbuka jika solenoid valve Y8 teraliri arus. Ambillah ini, copy paste, masukkan Y8. Y8. Dah, tinggal kita pasang ini rangkaian terakhir kita. Kita beri nama biar dia cantik. Grup 3. Oke. Biar makin cantik lagi kita beri kotak pembatas supaya terlihat yang mana grup 1, mana grup 2, dan grup 3. Oke. Ini grup 3. Kelihatan nggak ya? Oke, kita beri warna. Warna apa ya? Biru lah. Oke, biru. Yang ini juga biru, tapi lebih pendek kita buat. Oke. Dan yang terakhir ini. Sendirilah dia ini ya. Oke, cukup lama. Dah selesai. Apalagi selanjutnya? Tinggal kita simulasikan. Nah, kita simulasikan ya. Kita simulasikan dengan percepatan yang kita tentukan. Option, simulation, kita slow motion 1:10. Oke. Ini ya. Kita kecilkan. Oke. Kelihatan ya masih ya? Oke, ini grup 1, grup 2, grup 3, line 1, line 2, line 3. Kita runkan. Nah, coba perhatikan. Jika kita lihat pola ini, B plus, B min, oke. Gerakan terakhir dari D adalah mundur, berarti dari dalam. Gerakan terakhir silinder C adalah maju, makanya di luar. Silinder A, gerakan terakhirnya
mundur, makanya di dalam. Silinder B gerakan terakhirnya B min, makanya di dalam. Oke, kita jalankan. Ketika kita start, maka gerakan pertama adalah B maju, kemudian B mundur, kemudian A maju, kemudian C mundur, kemudian D maju, kemudian A mundur, kemudian C maju, dan D-nya mundur. Oke, berarti gerakannya sudah pas sesuai dengan pola yang kita inginkan tadi. Ini gerakannya akan berulang terus karena kita menggunakan dead and switch. Kalau kita matikan, dia akan menyelesaikan gerakan ini sampai gerakan D mundur. Jadi jangan khawatir. Oke, tidak ada yang konflik ya. Jadi sudah pas dengan syaratnya si metode cascade, tidak ada gerakan yang bersamaan. Seperti itu. Oke, silakan dicoba di laptopnya masing-masing.